Selamat siang dan salam sejahtera. Saya, Febi Ananda dari STIMIK Pontianak akan menyampaikan argumen-argumen saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah penutup mengenai mosi Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk menyanggah argumen-argumen dan sanggahan-sanggahan yang telah disampaikan oleh tim pembicara kedua dari tim oposisi. Yang pertama, saya akan menyanggah tentang sebelumnya pembicara kedua dari tim oposisi terbuka mengatakan jurusan tidak populer harus tetap memiliki subsidi karena mereka akan membutuhkan fasilitas-fasilitas baru untuk mengikuti perkembangan zaman. Ketika subsidi ini dicabut, jurusan yang tidak populer ini tidak akan mampu bertahan. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa subsidi ini akan dicabut. Kami menyatakan bahwa subsidi akan diberikan secara proporsional menyesuaikan dengan hasil yang diberikan oleh prodi-prodi di PTN. Contoh saja, misalkan mereka memberikan hasil yang baik dengan membuat para mahasiswa masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka mereka akan diberikan subsidi sebesar 100%. Sedangkan bagi universitas atau prodi-prodi yang kurang melakukan sistem ini, mereka mungkin hanya akan mendapatkan 10% dari subsidi tersebut. Maka dari itu kami benar-benar tidak pernah mengatakan bahwa subsidi ini akan dicabut. Meskipun begitu, mereka juga akan tetap mendapatkan anggaran tahunan yang telah dikatakan oleh tim pembicara pertama dari tim pemerintah. Yang kedua, saya akan menyanggah tentang tim oposisi yang menanyakan kenapa apresiatif dari segi pemerintah harus dalam bentuk kontribusi dalam bidang ekonomi, sedangkan apresiasi bisa datang dari berbagai hal. Dewan juri yang terhormat, kami sangat menyayangkan hal yang telah dikatakan oleh tim oposisi. Karena apa yang kami maksud dengan apresiasi adalah pemerintah memberikan bantuan atau hadiah atas prestasi mahasiswa dalam bentuk ekonomi, dan bukannya hanya mengapresiasi kontribusi dalam bidang ekonomi. Kami mengatakan bahwa apa yang bisa kami berikan adalah dalam bentuk ekonomi, dan bukan kami akan memberikan hadiah bagi mahasiswa-mahasiswa yang memberikan kontribusi dalam bentuk ekonomi. Lalu sanggahan ketiga, tim oposisi juga menyatakan jika prodi-prodi tidak diperhatikan pemerintah juga akan berdampak pada akreditasi dan nama. Tim pemerintah sangat tidak setuju dengan statement ini, karena kami percaya bahwa pemerintah tidak akan melupakan prodi-prodi tersebut. Justru pemerintah akan lebih memperhatikan prodi-prodi tersebut. Mengurangi subsidi bukan berarti pemerintah tidak peduli. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa pemerintah akan terus memberikan kontribusi ataupun subsidi-subsidi yang baik kepada prodi-prodi tersebut dan tidak pernah melupakan prodi-prodi tersebut. Mereka akan memberikan bantuan-bantuan yang lebih baik agar prodi-prodi tersebut tetap berjalan dan memberikan kontribusi yang baik di dalam masyarakat. Sanggahan saya yang keempat adalah mengenai argumen yang disampaikan oleh tim oposisi. Tim oposisi menyatakan bahwa subsidi yang tinggi dan mahasiswa yang masuk ke lapangan pekerja menyebabkan angka pengangguran berkurang hanyalah sebuah jangka pendek. Mereka percaya bahwa jika pemerintah hanya mensubsidi jurusan-jurusan populer, maka jurusan-jurusan yang kurang populer dan memiliki kekuatan vital di masyarakat tidak akan siap menghadapi tantangan yang baru di masa depan. Dewan juri yang terhormat, hal ini tentu saja bukan menjadi masalah. Jika kita melihat dalam prodi-prodi yang lalu, seperti contohnya prodi-prodi aktuaria, maka kita dapat melihat bahwa setelah pekerjaan-pekerjaan dalam bentuk aktuaria itu datang, PTN dan pemerintah segera membuka jurusan-jurusan aktuaria tersebut yang baru, dan kita tidak kekurangan aktuaria yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Justru aktuaria yang lulus akan langsung mendapatkan pekerjaan, dan ada beberapa aktuaria yang akan selalu bersaing dengan aktuaria lain. Jadi dalam hal tersebut kita tidak akan pernah hanyalah sebuah jangka pendek. Lalu sanggahan saya yang terakhir yaitu tentang pembicara kedua. Tim oposisi juga menyebutkan bahwa mereka percaya bahwa pemerintah
pemerintah, masyarakat adalah satu-satunya faktor utama yang bisa mempengaruhi parameter atau presentasi dari keserapan tenaga kerja itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, ini membuktikan bahwa tim oposisi telah mendukung argumen-argumen yang telah kami paparkan. Tim oposisi telah percaya bahwa argumen-argumen yang kami paparkan adalah argumen-argumen yang tepat, dan proposal-proposal yang telah kami sampaikan adalah proposal yang tepat untuk mendukung mosi kita pada hari ini. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa kami akan tetap mempertahankan mosi ini seteguh-teguhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan argumentasi dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan juga rekan-rekan berpikir kami dari tim pemerintah dan juga oposisi, yang entah itu pembuka ataupun penutup. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Badal Aziz, selaku pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Yang dimana sampai saat ini, sampai akhir perdebatan pun, kami masih masih percaya terhadap mosi yang diteguhkan ini mengenai Dewan ini akan mensubsidikan secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia nyata. Terdapat beberapa sanggahan yang membuat beberapa sanggahan yang dipaparkan oleh tim pemerintah, tim oposisi, yang dimana saat ini yang dapat membuktikan bahwa kami sampai akhir perdebatan pun dapat menegakkan mosi ini seteguh-teguhnya hingga akhir perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, bahwa pembicara kedua dari tim oposisi pembuka menyatakan bahwasannya mereka akan memberikan perbandingan mengenai proposal yang sudah dipaparkan oleh tim pemerintah dan juga proposal yang sudah dibeberkan oleh tim oposisi. Kami sangat menyayangkan bahwasanya perbandingan proposal yang dilakukan tersebut tidaklah dilakukan secara rinci proposal tersebut, sehingga kita tidak dapat menentukan dari perbandingan tersebut proposal mana yang lebih baik, apakah proposal dari tim pemerintah ataukah proposal dari tim penutup ini, Dewan Juri yang terhormat. Mereka hanya memaparkan ataupun membantah proposal yang sudah diberikan oleh tim pemerintah, sehingga pembicara kedua hanya mengulang-ulang apa yang sudah dibantah oleh pembicara pertama dari tim pemerintah mengenai proposal yang sudah kami beberkan, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat memasuki berbagai macam evaluasi yang kami akan paparkan kepada tim oposisi mengenai argumentasi yang cukup rancu yang dapat kita perdebatkan pada siang hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua dari tim oposisi pembuka dan juga pembicara pertama dari tim oposisi pembuka menyebutkan bahwasannya terdapat dampak negatif apabila pemerintah setuju akan mosi ini, yang dimana ini dapat memunculkan ilmu baru sehingga pemerintah tidak siap untuk hal-hal ataupun ujian-ujian pada kedepannya. Hal ini dapat kami bantah dengan analisis berikut, yang dimana tim oposisi tidak mendengarkan dengan baik tim oposisi tidak mendengarkan dengan baik hal-hal apa saja yang sudah diberi argumentasi apa saja yang sudah dipaparkan oleh teman kami dari pembicara pemerintah pembuka, yang menyebutkan bahwasannya ilmu baru muncul tersebut akan muncul dikarenakan pasar mana yang akan tertarik pada suatu ilmu itu sendiri, yang dimana itu sudah dipaparkan oleh teman kami dari pembicara pertama dari tim pemerintah, teman saya sendiri sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Dewan Juri yang terhormat, kita dapat mengetahui tidak semua ilmu turunan itu bakal sedikit peminatnya. Seperti kita ketahui, ilmu turunan yang bakal dibutuhkan pada kedepannya, yang sebenarnya pemerintah juga bakal siap untuk kedepannya, hal-hal yang kedepannya terjadi. Seperti kita ketahui bahwa pada status quo juga menyebut bahwasanya terdapat berbagai macam ilmu turunan, seperti ilmu turunan komputer yang saat ini sudah menjadi
sudah berbentuk sebagai teknik informatika, sistem komputer dan juga sistem informasi yang memiliki capabilities ataupun memiliki berbagai macam kurikulum yang berbeda, dan juga teknik informatika sekarang juga memiliki turunan ilmu yang sudah menjadi program studi seperti artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, dan juga rancangan perangkat lunak yang dimana sudah memiliki kurikulum sendiri dan juga memiliki batasan-batasan dalam bidang pendidikannya mereka sendiri, Dewan Juri Utama. Dan juga pada ilmu seni juga terdapat program studi desain komunikasi visual yang saat ini sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini juga, Dewan Juri Utama, untuk melaksanakan kegiatan komersial, marketing dan juga berbagai macam hal. Dan juga yang paling parah pada saat pandemi ini, ilmu kedokteran yang sudah memiliki banyak turunan seperti keperawatan, farmasi dan juga berbagai macam lainnya, Dewan Juri Utama. Dewan Juri Utama mereka juga menyebutkan bahwasanya dapat dari negatif ini kita akan menjadi konsumen yang akan menjadi aktor sebagai konsumen, yang dimana sudah dijelaskan dari tim pembicara kedua dari tim pemerintah pemuka menyebutkan bahwasanya tidak semua negara membutuhkan ilmu yang sama dalam suatu perkembangan kedepannya, seperti Indonesia, seperti Jepang yang sangat membutuhkan ilmu teknologi, seperti Indonesia juga yang fokus pada pertanian ataupun perpanganan. Dewan Juri yang terhormat pembicara pembuka juga menyebutkan bahwasannya memiliki hal inilah, emosi inilah yang sebenarnya tidak mendukung konsep demokrasi. Seperti yang kita ketahui, konsep demokrasi itu merupakan konsep yang adil, bukan berbicara mengenai pemerataan, tetapi pembagian sesuai kebutuhan. Tidaklah berbicara mengenai adil, itu tidak berbicara mengenai konsep pemerataan. Kita tidak memberikan hal yang secara merata, tapi memberikan subsidi ini secara sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh suatu produk tersebut, dan bagaimana impactnya ke depannya, dan bagaimana untuk ke dalam ketenaga kerjaan ke depannya, Dewan Juri terhormat. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pemerintah pembuka juga menyebutkan bahwasannya terdapat income kurang berdampak pada SDM yang sudah dijelaskan income kurang yang dapat berdampak pada SDM, seperti yang sudah dijelaskan sudah dijelaskan oleh tim pemerintah pembuka bahwasanya jurusan yang memiliki keterserapan kerja di dunia kerja yang sangat tinggi sangat membutuhkan banyak dana, seperti yang kita ketahui bahwa pada status quo, pada infrastruktur, apresiasi, dan pada kompetitif dan juga bahkan evaluatif. Dewan Juri yang terhormat lalu juga pembicara dari oposisi pembuka menyebutkan bahwasannya juga prodi-prodi yang tidak terkenal ini, tidak eksis ini juga butuh dana karena mengikuti perkembangan zaman. Pertama sudah dijelaskan oleh tim pemerintah, teman saya sendiri dari pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka juga menyebutkan ini juga bukan pemangkasan anggaran. Setiap prodi juga dapat porsinya masing-masing. Yang kedua, yang mana kami sangat yakin bahwa kami dapat mendirikan mosi ini setegak-tegaknya. Sekian, terima kasih.